Pemirsa, senang sekali kembali program Dayat Menyapa hadir ke hadapan Anda. Masih bersama saya Firza Rizky tentunya, dan kita masih akan mengikuti ini perjalanan reses yang akan dilakukan oleh Muhammad Hidayat dari Partai Golongan Karya selaku anggota DPRD Kota Palembang, yang mana pada kesempatan kali ini akan berkunjung ke salah satu kantor BUMN, yaitu PT Pelindo II. Kita ingin tahu ini apa yang akan dilakukan oleh Pak Dayat kepada Pelindo II, aspirasi apa yang akan didengar dan apa yang akan diutarakan. Mari ikuti seperti apa lebih detailnya. Mari kita ikuti ini, Dayat Menyapa untuk Anda. Bapak Pelindo mau kasih banyak. Jadi aku di sini juga ini kebiasaan reses. Kita kalau udah katik lagi main ke Pusri, hari ini ke Pelindo. Yang penting aku DPR ini ya berharap terima kasih banyak nih An. Selama Pelindo ini sudah ngurusi warga di sini. Itu ya kata kunci dari pertemuan kita ini. Karena aku dengar juga sudah banyak CSR kan dari kemarin, terus programnya berjalan terus. Nah, paling besar harapan kami itu jangan sampai putus, Pak. Nah, jangan sampai putus, karena itu ujung tombak masyarakat ini kalau tidak dibantu oleh pemerintah kota, ya berarti kan stakeholder yang ada di sini. Apalagi kan karyawan di sini, buru-buru di sini kan banyak balik di sinilah. Dan alhamdulillah kan banyak keluarga kita juga di sini kan. Nah, budak-budak rumah aku kan lahir di depan inilah kan. Nah, jadi aku berharap ya ini sinergi kita juga tetap berjalin. Jadi aku juga membuat kesannya bahwa DPR ini ya tidak sekedar hanya pengennya PAD, tapi inilah rasa syukur kami juga bahwa Pelindo ini sudah sangat peduli lah dengan wilayah ini. Aku juga sudah tertib kan, sudah bersih, tidak katik lagi yang parkir ini kan. Sudah parkir. Jadi itu juga PR kita bersama kan. Kita PR bersama. Jadi aku juga tadi sudah tertata rapi lah. Tidak katik lagi yang tidak nyingok di mata kan itu. Iya seperti itu. Nah, mungkin kayaknya paling prosesnya lah kayak kalau aku bisa minta usulan untuk masyarakat yang paling penting tuh tadi aku juga sampaikan dengan Putri kan tentang cangkul sekop sampah yang untuk gotong royong itu nah itu memang tidak, kadang-kadang kan warga nih minta sekop yang ada untuk got itu nah Pak. Mungkin yang bukan cangkul besar bukan sekop kecil, yang ukuran got tuh mungkin sebesar sedang dia sedang itu nah itu yang mungkin alat bantu itu boleh kayak di-create Pak, boleh untuk jadi catatan untuk tahun depan ada bagi musim banjir ini kan itulah membantu pemerintah juga kan. Tahun kemarin awal tahun ya kita ada kasih ya Pak ya, itu bentor motor yang apa itu sampah sekalian dengan cangkul itu kecamatan ke kelurahan Lawang Kidul. Nah ya jadi insyaallah tahun depan setelah kita program. Makanya kalau nak sepaket dengan motor kan berat kamu tuh kan. Kalau pacak cangkul-cangkulnya pacak udah sebar. Kemarin sudah. Nah ya jadi kalau motor tuh kan mahal nih asalnya kan kayak tapi kalau besok banyak cangkulnya itu. Cangkul sama seroknya itu nah. Karena itu yang paling dibutuhkan. Mungkin itu Pak. Oke. Kami dari Pelindo mengucapkan terima kasih atas nama manajemen dikunjungi oleh Bapak DPRD juga atas nama Pak JM mohon maaf beliau nggak bisa hadir karena ada kesibukan lain itu, dan juga mohon maaf sambutan kami sebagai keterbatasan begini. Mohon maaf atas sambutan kami, mungkin tim kami juga kurang lengkap itu. Dan terkait bantuan masyarakat, insya Allah ada. Jadi sebenarnya kami ini mengapresiasi juga pemerintah kota, terutama dari forum CSR yang dibawa oleh Bapeda yang telah membuat sistem-sistem CSR seperti itu. Nanti insya Allah di 2024 kami tetap mengacu ke situ Pak. Benar. Sambil memperhatikan ring pertama kami apa kebutuhan. Nah, juga disinkronkan dengan program-program yang turun dari kantor pusat. Benar. Jadi kan hanya eksekutor. Benar. Ini kan ada program-program yang di pusat sudah ditetapkan. Kita
kita hanya mengeksekusi, kita hanya mensinkronkan dengan ring satu Ring kita satu, nih. ya. Ring satu kita ini. Nah, insya Allah di tahun depan kalau memang ada program itu kita prioritas lah di ring satu, karena kan kita kan beroperasi di kelurahan sini. Iya, kelurahan sini ya. Seperti itu. Kita harus memperhatikan lingkungan kita. Benar. Itu aja mungkin Pak Dayat dari kami. Insya Ya. Allah kami tetap memperhatikan lingkungan sekitar ring Ya. satu. Prioritas kami ketika ada dibutuhkan, coba nanti kita kumpul lagi dengan apa-apa yang ada di kita. Betul, siap. Itu, Pak Dayat. Makasih. Baik Pak Dayat, ini ceritanya hari ini kunjungan reses ke kantor Pelindo 2. Ya. Yang mengingat bahwa ini juga BUMN yang cukup besar begitu ya Pak ya. Apa yang mau sangat disasar? peduli dengan Sangat peduli. masyarakat. Apa yang mau disasar Pak? Yang pasti kita akan mengupdate di sini bagaimana ini kan sudah di akhir tahun, bagaimana hasil CSR itu tersentuh tidak di masyarakat dan apa yang akan dilakukan CSR Pelindo ini untuk 2024 ke depan. Kalau berdasarkan pengamatan dari Pak Dayat sendiri, Ya. Pelindo ini seperti apa? Pelindo ini adalah perusahaan yang sangat luar biasa ya, dari pemerintah kotanya disupport, dari masyarakatnya sampai ke atlet-atlet. Kenapa saya bilang atlet-atlet? Karena saya selaku ketua Perbasi kemarin lolosnya Tim. Basri X3 kita ke PON itu tidak lepas dari ikut andilnya dari Pelindo 2 yang selalu mensupport seperti itu. Oke, spesifiknya support seperti apa Pak yang diberikan oleh Pelindo? Ya dari Pelindo ini kan ada badan pengelolaan olahraga. Jadi beliau memberikan santunan atau berupa uang untuk pembinaan ke atlet-atlet seperti itu. Dan memang concern sekali ya. Konsen. Ini bisa dicontoh juga untuk BUMN lain harusnya Pak? Iya, harusnya. Makanya kita akan menggalakkan dari sini, akan kita mengajak juga BUMN lain untuk peduli dengan atlet-atlet Kota Palembang. Sumsel untuk menamakan nama Sumsel di PON seperti itu. Iya. Punya ini sendiri nggak Pak? Apa ya penilaian tersendiri terhadap Pelindo 2? Kan saya juga dengar bahwa masa kecilnya Pak Iya, Dayat betul. kan memang di sekitaran sini. Nah, seperti apa Pak? Mungkin bisa di-flashback deh. Yang jelas, napak tilas. orang tua saya lahir besarnya di depan, Rumah Sakit Om Baru. Oke. Nah, jadi kalau dulu ini tempat mainnya layang-layang. Oke. Belakang ini pelabuhan, itu tempat kami main renang kalau main banyu, mancing ikan. Kantornya belum sebesar ini belum, gitu. masih lapangan terbuka kan gitu. Nah, jadi ini masjid lama yang ada di Pelindo. Sekitar tahun 90-an. 90-an ya, saya kan 93 karena ada keluarga juga dulu ini gedung Serbaguna ini, gedung Solo ini namanya. Baik. Gitu. Artinya masyarakat memang dulunya memang sudah boleh bebas untuk lalu lalang masuk. Tapi karena begitu. sekarang tetap safety kan, karena masyarakat juga harus tetap safety, tetap terjaga oleh. Oke, artinya dekat pelabuhan ini merupakan ya perputaran uang tentunya sangat Ya benar. sirkulasi perputaran uangnya Impor-ekspor besar. ada di Palembang tuh ya Iya. di sini di Bogor. Artinya di dapil Bapak ini memang sangat strategis sekali ya untuk perekonomian. Nah, apa yang ingin digerakkan untuk masyarakatnya sendiri Pak agar mungkin bisa memanfaatkan situasi lokasi yang strategis ini? Nggak, yang penting yang pasti dari dulu bahwa buruh-buruh yang ada di pelabuhan ini adalah warga ring 1 dari masyarakat yang di Lawang Kidul. Jadi memang benar kalau kesejahteraan Pelindo itu sudah sangat peduli dengan warga sini. Artinya memang terbukti ya Pak Terbukti. ya. Semua hampir rata-rata karyawannya buruh yang memang tenaga yang dikerjakan itu adalah orang-orang yang di sini, orang lokal. Bapak selalu cek itu. Karena rata-rata karena saya ini kan kampung saya. Oh. Jadi saya tahu mereka monitor kan seperti itu. Oke, jadi nanti akan disasar pada saat reses kali ini mungkin akan ada inovasi-inovasi baru atau program-program baru yang akan disampaikan. Ya, kita lihat nanti Seperti bagaimana apa ya? apa yang ada di program untuk CSR 2024. Baik, udah nggak sabar lagi. Pasti penasaran pengen tahu seperti apa reses yang akan dilakukan oleh Pak Dayat bersama dengan Pelindo 2. Mari ikuti Dayat Menyapa.
Nah pemirsa, di samping saya ini sudah ada Pak Imron Syamsi yang merupakan manajer keuangan SDM dan juga umum PT Pelindo II ya. Di sini tadi sudah mengikuti jalannya reses yang dilakukan oleh Pak Muhammad Hidayat ke sini. Bisa dijelaskan Pak tadi di review apa saja Pak diutarakan? Ya, terima kasih kepada Pak Hidayat yang telah hadir di masa resesnya ke Pelindo. Kami menyambut baik. Pada saat tadi kami berdiskusi dengan beliau dan menyampaikan hal-hal yang sudah kami sampaikan, sudah kami lakukan terhadap masyarakat, terutama masyarakat lingkungan kami, tempat kami beroperasi Pelindo II di lingkungan Ring 1 kami. Jadi di situ banyak sudah kami sampaikan, diskusi dengan Pak Hidayat terkait apa-apa yang sudah kami lakukan, seperti melakukan perbaikan, melakukan pembangunan. Salah satu yang kami lakukan adalah untuk membangun, mendukung program kali bersih dan juga program kesehatan. Baik. Seperti membangun WC ya, WC di mana di bantaran sungai jembatan Musi 4 kalau nggak salah itu masih ada WC yang masih terlihat dari segi estetika nggak bagus, ya kita perbaikin seperti itu. Baik, artinya sudah banyak yang sudah dilakukan begitu ya? Banyak. Sinergitas bersama Pak Hidayat selama ini seperti apa Pak? Antara Pelindo dan juga mengingat bahwa beliau juga udah 3 periode. Ya, saya bersyukur sekali ada wakil rakyat seperti Pak Hidayat yang familiar dan menyerap aspirasi-aspirasi yang ada di kita. Dan beliau cukup bagus memberikan masukan dan mendorong kita, kemudian bagaimana kita membina hubungan baik dengan masyarakat. Pak Hidayat seperti itu. Baik, kalau selama ini Pak yang pengalaman yang sudah ada nggak dari pihak dari Pelindo yang meminta bantuan juga mungkin kepada sebagai anggota dewan? Kan kalau tadi kan Pak Dayat sebagai mediator gitu ya, menjembatani antara masyarakat dan juga Pelindo. Nah kalau dari Pelindo sendiri apa yang sudah pernah paling tidak kita meminta ketika Pak Dayat di sini kita memberikan masukan kepada beliau terkait perkembangan dan peran kita dalam logistik dan apa yang perlu dilakukan. Kesinergisitas misalnya bagaimana kita bisa melakukan bongkar muat dengan efisien, seperti apa, perlu dukungan dari wakil-wakil rakyat kita. Ya. Seperti itu. Mengingat bahwa legislator ini sangat berperan penting begitu ya Pak ya dalam memajukan jalannya usaha dari Pelindo sendiri. Kalau untuk kesejahteraan karyawan sendiri Pak, mungkin ada juga yang sudah disampaikan misalnya apa yang menjadi keluhan mungkin untuk bisa disampaikan ke Pak Dayat. Dari segi pegawai alhamdulillah kita mayoritas pegawai ini adalah lokal ya. Lokal dan Pelindo juga telah menyerap pegawai-pegawai memberdayakan masyarakat lokal. Mungkin sekitar 70% ada Pak ya, 70% ya masyarakat lokal. Jadi setidaknya kehadiran Pelindo juga telah membawa manfaat bagi masyarakat Palembang seperti itu. Begitu. Terakhir Pak Iwan Samsi mungkin bisa disampaikan juga ke apa ya nih menjadi harapan dari Pelindo kepada Pak Dayat ke depannya, mengingat bahwa beliau juga insya Allah mungkin akan terus berada di wakil rakyat begitu ya untuk bisa membantu Pelindo. Ya, terima kasih kepada Pak Dayat sebagai wakil rakyat, wakil kami. Kami dari Pelindo berharap mohon dukungan dari wakil-wakil rakyat karena Pelindo adalah pintu gerbang ekonomi. Khususnya ekonomi Palembang itu pintu gerbangnya ada di Bombaru. Kami berharap program aktivitas di Bombaru itu dapat lancar sehingga kita tidak ada ekonomi biaya tinggi, sehingga logistik kita lancar seperti itu. Baik. Harapan saya seperti itu. Mudah-mudahan harmonisasi dan sinergitasnya terus terjalin begitu Pak ya. Amin. Kedepannya jadi bisa saling sejalan, bisa memajukan tentunya. Betul. Masyarakat yang ada di Indonesia juga ya. Sukses untuk Pelindo. Terima kasih. Semoga sehat selalu Bapak. Ya, terima kasih Pak Dayat sebagai wakil rakyat. Ya.
pemirsa masih di program Dayat Menyapa dan kita masih di reses Pak Dayat ini berkunjung ke kantor Pelindo 2 ya bersama dengan Pak Imran juga di sini ya. Pak Dayat, Pak Imran ini bisa dijelaskan tadi apa saja yang sudah dilakukan ini selama mungkin Pak yang disampaikan ngobrol-ngobrol pas reses. Yang pasti ya kami selalu berkomunikasi kan. Jadi program-program Pelindo ini sangat membantu masyarakat sekitar. Makanya dalam hari ini juga kita hadir lagi di sini tetap sama kami, saya selaku wakil rakyat yang di dapil sini yang mewakili masyarakat ini mengucapkan terima kasih banyak kepada Pelindo 2 karena sebelum Pak Imran pun sudah puluhan tahun di sini sudah membantu masyarakat di sekitar Ring 1 yang ada di sekitar Pelabuhan Bumbaru ini. Jadi sejauh ini hubungan memang sinergitasnya memang sudah cukup terjalin lama ya Pak ya, dari awal-awal masa Bapak menjadi anggota dewan ya Pak ya. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang menarik mungkin yang bisa diceritakan selama semuanya menarik ya, tapi yang sangat luar biasa itu pada saat Pelindo memberikan bantuan gedung Puskesmas. Wah itu yang sangat di samping kantor Camat Ilir Timur 2. Nah, ini banyak yang warga nggak tahu bahwa itu adalah murni pembangunan bantuan dari Pelindo 2. Bentuk CSR ya. Iya. Jadi yang itu tahun berapa itu Pak? 2016 ya? 16 ya. Ya lama sekali ya Pak ya. Lama. Itu salah satu bentuk ya yang dilakukan oleh Pelindo dan juga bekerjasama tentunya dengan Pak Dayat. Kalau dari yang sudah ada Pak Dayat ini cara memaintain hubungan seperti apa nih bersama dengan Pelindo? Yang penting setiap saat pada saat Pelindo itu hadir ke masyarakat itu pasti memberikan undangan ke kami. Ya kami juga bersama anggota DPR yang lainnya juga ikut membantu membagikan mendistribusikan kepada masyarakat yang memang di Ring 1 yang memang yang terdata oleh Pelindo itu sendiri. Ya. Ini agak menyimpang dikit nih, Pak Dayatnya kita kenal sebagai ketua Perbasi ya. Mungkin juga ada kerjasama dalam bidang olahraga juga yang dilakukan oleh Pelindo. Seperti apa nih Pak? Kemarin kita juga bersama karena Pelindo ini ada bagian bidang yang apa namanya Pak? Baporkesnya. Jadi pada saat kita komunikasi kemarin pernah Baporkes ini memang membantu atlet-atlet yang ada di Sumatera Selatan dan alhamdulillah berkat bantuannya atlet Sumsel 2024 nanti itu lolos. Itu berkat salah satu bantuan dari Pelindo seperti itu. Nah, untuk kedepannya sendiri dari Pelindo sendiri seperti apa nih kepada Pak Dayat ini sebagai anggota dewan? Ya, alhamdulillah ya. Ada sosok seperti wakil rakyat seperti Pak Dayat ini ya, orangnya sangat aspiratif, sangat familiar sama kita dan benar-benar apa ya dengan kami sebagai institusi Pelindo sini kehadiran beliau ini sangat-sangat membantu sekali ketika ada kebutuhan apa yang kita mendorong untuk kemajuan khususnya kemajuan Palembang apalagi yang di Ring 1 beliau sangat aspiratif sekali. Sangat aspiratif sekali beliau dan sangat familiar bagi kami Pak Dayat bagi kami mungkin juga sebagai warga Maritim. Jadi ya memang inilah sosok wakil rakyat yang dekat dengan rakyat-rakyat seperti itu, pemilihnya seperti itu. Kalau selain Pak Dayat, sebenarnya ada juga nggak Pak anggota dewan lain yang sering datang selain Pak Dayat? Atau Pak Dayat ini paling rajin nih? Paling intens. Ada sebenarnya anggota DPD, teman beliau ini familiar banget beliau ini. Karena saya ini lahirnya di Rumah Sakit Bumbaru depan, jadi artian saya belajar berenang tuh di Bumbaru, ini namanya Solo dulu. Jadi kalau wong-wong lamo tahunya Bumbaru ini Solo. Tempat kami main banyu, main layangan. Jadi akhirnya pacak berenang tuh di Solo ini lah. Dan juga saking deketnya, aku tahu nih bentar lagi Pelindo ini ulang tahun pasti ngajak pesta dengan masyarakatnya. Bulan 12 kan? Nah itu sudah bentar lagi bulan 12 ini pasti ulang tahun Pelindo itu pasti acaranya pasti jalan santai. Nah itu pasti dapat undangan-undangan untuk masyarakat. Nah bisa di-spill nggak Pak? Ini untuk yang kedepannya ini seperti apa nih kerjasama yang akan dijalin antara legislator tentunya bersama dengan Pelindo sebagai BUMN. Boleh dikasih tahu nih yang berhubungan dengan masyarakat apa nih Pak? Ya bagi kami ya kebutuhan masyarakat apa terutama Ring 1 itu kami akan berkomunikasi ke beliau karena beliau juga konsistensinya di situ. Jadi kebutuhan apa di masyarakat sini coba kita akomodir. Coba kita akomodir melalui program kita ada program CSR. Jadi kita manfaatkan program itu untuk kepentingan masyarakat di sekitar. Baik.
Seperti itu. Ini gayung bersambut Pak. Ya. Udah dikasih nih Pak umpannya Pak. Bisa Benar. disambut. Apa nih Pak nanti? Ya pasti nanti akan kita komunikasikan juga dengan masyarakat. Yang tentu CSR ini kan ada aturan-aturannya yang pasti yang sudah ditentukan oleh CSR itu sendiri, termasuk PT Pelindo. Tidak mungkin masyarakat mengusulkan CSR-nya yang memang ada aturan tertentu loh. Jadi memang kita juga sangat menghormati mungkin regulasinya yang akan kita minta dari Pelindo dulu. Bagaimana tahun 2024-nya apakah ada perbedaan aturan atau kalau lebih ada lagi tambahan untuk masyarakatnya, misalkan kemarin biasanya kakus, terus beras, terus kebutuhan kebersihan. Nah, mungkin ini akan ada tambahan beasiswa juga ada. Saya kira Pelindo ini sangat intens dengan. Kalau yang lagi urgent sekarang masyarakatnya ada minta bantu apa Pak? Mungkin bisa disampaikan. Ya paling ini sudah sampaikan dalam reses juga itu adalah ya kebutuhan untuk gotong royong saja. Karena itu yang paling penting karena kita juga bersama Pemkot juga melaksanakan menggalakkan karena musim hujan. Nah, antisipasinya adalah membersihkan saringan-saringan air yang ada di kampung-kampung. Baik, Pak Dayat, Bapak Tanten dari Pelindo bersama tim kami ucapkan terima kasih ya sudah menerima kami tentunya ya bersama dengan Pak Dayat dan semoga saja sinergitas dan juga harmonisasinya tetap terus terjalin sehingga masyarakat juga dapat diuntungkan. Baik, terima kasih semoga sehat selalu Bapak-bapak.